Mau bikin restoran di Australia? Betul. Iya. Kenapa nggak memilih jadi dosen aja? Kerjaan yang sifatnya nggak perlu pakai skill-skill banget. Angkat tuh barang, lu packing, lu start. Mau kerja seperti itu? Mau bang, kan udah terlatih di Poltek. Nah, Pengen beasiswa tiba-tiba beralih nih ke WHV. Aku udah jelas loh tahapnya ini akan dicapai, itu udah terstruktur. Jadi orang tua pun percaya dengan kita. struggle dengan English. Apa yang mau kamu sampaikan? Datang aja ke time. Gue. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus magang juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya 4,5? Jadi pengkhianat bangsa, pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Yang pertama, Nabila, alumni Kimia UNP. Silakan masuk. Yang kedua, alumni Matematika UNP. Disha. Iya. Yang ketiga, Weni Astuti. Astaga, sampai mati. Berikutnya, alumni psikologi UNAN, Ajija. Ya, inilah mereka ya guys, para WHV Warrior. Kayaknya perempuan yang pengen merantau nih ya, laki-lakinya enggak. Well timer, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Way to go ya, ini luar biasa, wajah-wajah berbinar setelah gagal war. Siapa yang gagal kemarin? Angkat tangan. Gagal, pertama langsung dapat. Oke, kali ini ada Disha, ada Nabila, ada Weni, dan ada Jijong. Ajija gitu ya. Oke, mereka semua akan merantau meninggalkan Sumatera Barat, kampung halaman tercinta, dan orang tua pastinya untuk mencoba peruntungan di negeri kanguru Australia. Oke, gua mau nanya pertama ke Disha dulu. Alumni UNP jurusan matematika. Kenapa sih nggak jadi guru aja di Indonesia? Karena Deketin mic-nya. Karena yang pasti ya tentulah profitnya lebih besar. Cuan ya. Selain dari itu, kita juga mau nambah pengalaman kerja di luar negeri kan. Gimana sih rasanya kehidupan di negeri orang? Apakah sesuai dengan perkataan orang semua ini kalau misalkan mereka tuh on time atau mereka itu orangnya kerjanya detail. Entah mungkin kerjaan yang seperti itu sepertinya cocok sih sama aku. Makanya aku mutusin buat keluar. Gitu. Oke. Kamu Nabila, gimana ceritanya? Nabila alumni apa nih? UNP Kimia Untuk pendidikan. Kenapa milih Australia? sama kayak Disha. Jangan sama, harus beda dong. Apa? Karena kayak di Indonesia kan kalau udah tamat dari UNP kan kita harus PPG dulu kan bang. PPG dulu. Nambah lagi kuliah. Kuliah lagi. Ya, baru jadi P3K. Ya, P3K karena kan nggak diangkat mau kuliah lagi jadi WHV aja. Iya. Oke. Apakah Anda berpikir bahwa uang di sana lebih banyak daripada uang di sini? itu udah pasti sih Wih, bang. sudah pasti ya. Oke. UMR-nya aja udah beda. Oke, betul sekali, betul sekali. Oke, nah gue kembali ke tengah-tengah nih. Ini pernah muncul di Apa Kata Mereka kan ya? Waktu Iya, itu udah selesai IELTS. Nah, kamu sudah punya kakak di sana. Udah. Dan kakak kamu udah tahun yang lalu ya? Setahun yang lalu ya? Setahun yang lalu. Nah, Oke, kenapa juga terinspirasi? Apa karena uang Petra begitu banyak? Ya tentu. Iya langsung. Tentu dong bang. Tentu dong bang ya. Terus apa sih yang kado terindah dari Petra buat kamu yang dibelikan? Yang dibelikan belum ada sih, tapi dari awal les sampai sekarang sponsor dari kakak. Sponsor untuk WHV ya, mulai dari pelatihan, visa, tiket ke Australia, semuanya dia Bang ya? Iya bang. Oke, luar biasa Petra, itu bukti kakak yang berbakti kepada adiknya. Tetapi, apakah adiknya akan berbakti pada kakaknya? Belum tentu. Nanti kita buktikan. Nanti kita buktikan. Oke, kita pindah ke sini ya. Seorang sarjana psikologi ya.
Lu mau gue kasih ide kemarin kan, menganalisa mental well-being, mental health dari pekerja migran. Masih mau ngangkat topik itu? Iya Bang, jadi memang rencana awalnya pengen S2, tapi karena sesuatu dan lain hal belum sempat terlaksana sekarang, jadi ya udah kita pending dulu S2-nya, terus aku lanjut dulu coba WHV untuk improve juga bahasa Inggrisnya, belajar juga gimana sih sebenarnya orang-orang di luar negeri itu hidup, bagaimana cara mereka bekerja dan berkembang gitu. Jadi mungkin kedepannya aku akan belajar juga dari sana, setelah WHV nanti akan lanjut juga kuliahnya gitu. Concern kepada mental health pekerja migran ya? Insya Allah nanti cari tahu lebih mendalam. Kenapa penting? Karena 258 triliun setiap tahunnya pekerja migran tuh ngasilin duit untuk Indonesia. Tapi nggak ada yang pernah bahas bagaimana mental health mereka. Karena harus pisah dengan suami. Karena suami selingkuh juga. Harus pisah dengan istri. Karena istri selingkuh dengan laki-laki lain. Harus pisah dengan orang anak. Nggak harus melihat bagaimana perkembangan tumbuh anaknya dari kecil. Kan golden period anak itu nggak ada. Tentu ini perjuangan yang dikesampingkan hal tersebut demi memperjuangkan keluarga, dan nggak pernah tahu bagaimana sih perasaan perempuan-perempuan yang bekerja di luar sana terhadap kekerasan, bisa nggak, kekerasan fisik, kekerasan seksual, abuse ataupun yang abuse. Nah, kamu harus angkat itu. Setuju? Kamu bawa itu ke LPDP, kamu sampaikan kepada pemerintah Indonesia bahwa itu penting diangkat. Saya yakin kamu lulus. Iya, salah satunya juga milih WHV karena langsung turun ke lapangan, ngerasain sendiri apa sih yang sebenarnya dirasain para teman-teman yang di luar negeri itu, bagaimana struggle-nya, bagaimana mereka berusaha survive untuk di sana. Mungkin karena bergerak dari pengalaman sendiri itu juga bisa mungkin menginspirasi juga nanti ke depannya gimana sih sebenarnya yang harus diangkatkan berdasarkan apa yang udah saya alami sebelumnya nih ketika WHV gitu. Well done. Luar biasa. Oke, mic-nya pegang tengah-tengah ya. Nah, aku mau ke Disa dulu nih. Disa, ini kan kerjaan kamu bisa masak kan ya? Bisa masak. Mau bikin restoran di Australia? Betul. Iya. Kita akan menjual rendang beserta gulai kurma dan dendeng balado. Itu yang beli bule atau apa? Bule bisa, orang kita bisa. Yang jelas customernya tentu ke bule dulu kan, karena mereka kan pemegang. Ini nggak sabar ya pengen bikin gulai kurma. Bentar, kamu kan pendidikan matematika, terus bikin rendang, kenapa nggak kuliah tata boga waktu itu? Ya waktu itu kan karena seperti biasa orang-orang Indo kan mengutamakan kalau dia pintar matematika berarti dia adalah orang yang pintar gitu. Tapi ternyata kan kepintaran dan kecerdasan orang itu kan beda-beda. Nah jadi ya gimana ya, kalau dulu itu karena harus ngambil matematika biar dapat kerjaan yang oke gitu. Sekarang kan kita bisa membuktikan kalau misalnya matematika itu nggak selamanya bisa dapat kerjaan yang bagus. Aku bisa juga dapat kerjaan yang bagus dari bidang-bidang lainnya gitu. Apakah passion kamu sebagai memasak itu? Iya, passion banget sih, suka banget sih sama masak. Super laki-laki yang cari istri ini bisa masak banget ya. Kenyang lu dibikin sama Disa ya. Jomblo atau udah ada pasangan? Jomblo. Cara kontaknya gimana? Hubungi nomor di bawah ini ya. Boleh. IG-nya ya, Muhandisa_Muskir. Lu mau gue jodohin sama PR? Tunggu dulu. Gue tunggu dulu. Iya kan? PR Indonesia, Muslim. Lihat dulu orangnya, Bang. Iya. Melalui seleksi ABI, Mister. Abimu, ya. Abi Disa ini seorang dosen di salah satu kampus negeri. Boleh sebutin nggak ya? Boleh aja. Nanti Abi lu lihat dulu ya, baru boleh ya. Oh enggak, nanti kalau abinya approve nggak apa-apa. Nah ini kan biasanya anak dosen itu kan memang diminta untuk kamu ikutin jadi dosen juga dong, hidup enak gitu kan. Tunjangan profesornya berapa puluh juta, belasan juta setiap bulan, belum tunjangan ini, tunjangan itu. Kenapa nggak memilih jadi dosen aja? Ya awalnya emang seperti itu sih Abi kan. Jadi kalau udah tamat, kan kemarin tuh tamat sarjana, terus udah Kak, kamu nanti lanjut aja S2, lanjut S3, nanti kamu langsung jadi dokter aja, terus udah kamu ngajar di kampus gitu kan. Nah, cuma ya gimana ya Mister ya, aku kan passionnya juga bukan, aku bisa sih, bisa, cuma
bukan itu yang aku inginkan, bukan itu juga yang aku cari gitu. Misalkan masalah tunjangan dan segala macam memang gede diakui, tapi proses aku untuk mendapatkan itu tuh jauh lebih besar lagi gitu kan. Jadi aku memilih jalan pintas dengan cara WHV gitu. Cuan first. Iya, nanti kalau misalkan mau lanjut lagi ya boleh, tentu saja pendidikan tuh kan penting ya kan. Betul. Cuma aku harus settle dulu dengan perekonomianku, baru nanti kita lanjutkan lagi, apapun yang kita mau pasti gampang gitu. Nah, menarik adalah perekonomiannya ku katanya. Berarti nggak menggantung kepada perekonomian orang tua berarti ya. Berarti kamu sangat berpikir sangat mandiri sekali ya. Ya, karena orang tua itu kan kita udah dewasa, kita kan saatnya membantu orang tua juga. Emang orang tua tuh nggak minta, cuma ya apa salahnya gitu kan. Kita kalau mau ngebantu boleh, tapi sebaiknya untuk dikatakan anak yang berhasil adalah ketika anaknya itu udah settle, berhasil dengan pekerjaan dia sendiri gitu. Oke, alright, luar biasa. Kita ke Nabila. Sebagai sarjana murni di kimia. Pendidikan ya? Oh, kamu murni ya? Pendidikan. Murni. Kamu nggak pendidikan? Kamu nggak berpendidikan? Oke, Nabila. Orang tua mensupport kah ikut program ini? Support. Seperti apa support beliau? Oke, pergilah. Apa kamu perlu ngelobi dulu? Karena banyak loh ini perempuan ya, keluar negeri, banyak orang tua nggak izin. Makan nggak makan, yang penting ngumpul. Kebetulan kan ada saudara di sana, Bang. Jadi mereka yang Memberitahu tentang WFH ini. Jadi orang tua kayak yang baik. Apa? Berarti udah ngerasain dolar Australia ya? Enggak juga Maksudnya, sih, oh Bang. nggak pernah dikasih saudara itu juga berarti? Nggak pernah? Baru ketemu kemarin nih, Bro. Oh, baru ketemu Iya. juga. Oh, sebelum WFH itu belum tahu kalau ada keluarga di sana. Oh, I see. Saya pikir kamu udah tahu Australia dari keluarga, terus ini. Oke. Nah, terus berarti mau jadi PR kah di Australia atau balik Indonesia? Belum tahu sih, Bang. Belum tahu Mengikuti ya? Arus saja, Bang. Mengikuti arus saja. Arus yang membawa ke Australia. Oke, thank you. Nah, kita ke Weni Astuti. Astaga, sampai mati. Oke, Weni. Nah, ini kan udah 2 orang. Emak lu nggak kesian ditinggal sendiri sama bapak di Pariaman? Kasihan sih Bang, tapi kan ada adik di rumah. Masih ada stok ya di rumah untuk jagain orang tua? Masih ada 2 orang Bang. Oh, masih. Gila ya, merantau. Terus kasih aja di duit jagain mak ya gitu. Oke, kamu berpikir nanti di Australia akan ikut Petra berarti ya? Iya, Petra. Kamu tahu kerjaan Petra seperti apa? tahu. Apa? Fisik kan? Iya, fisik. Mau kamu? Mau dong Bang. Mau. Kan banyak pekerjaan kan kita blue collar nah, you know guys, blue collar ya, kerjaan yang sifatnya nggak perlu pakai skill banget. Yang penting lu kuat, lu angkat tuh barang, lu packing, lu stop. Mau kerja seperti itu? Mau Bang, kan udah terlatih di Poltekpel. Nah, Poltekpel. Sistem pelayaran. Ini banyak nggak tahu Poltekpel nih. Apa sih Poltekpel itu? Poltekpel itu Politeknik Pelayaran Sumatera Barat yang sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Wih, kenapa nggak kamu jadi PNS aja kamu? Karena kemarin ngambil di jalur reguler Bang, jadi harus daftar CPNS dulu. Terus nggak lulus? Nggak ada daftar, Nggak daftar? Nggak mau berarti? belum. Berarti setelah wisuda langsung persiapan bahasa Inggris untuk Iya. WFH? Ini anak Poltekpel apa? Poltekpel Bang. Politeknik Pelayaran pertama kali ikut WFH ya? Iya. Iya. Ayo ajak Tamain ke tempat kamu sana biar ku jelaskan. Ya nggak sih? Promosi dong sekolahnya. Mumpung kasih space gratis nih. Ayo silakan promosi sekolahnya. Aku Weni, alumni tahun berapa? Silakan. Bang, jangan Bang. Jangan. Oke, nggak mau dia harus dibayar ya. Nah, oke Weni, berarti kamu siap ya dengan segala konsekuensi. Terus kira-kira berarti kan orang tua mau jadi orang tua yang kaya dong. Wih. Amin, 2 anak di amin. Australia gaji di atas 50-60 juta sebulan. Itu lumayan ya. Lumayan. Jadi calon menantu impian banget kamu ya, udah kaya. Amin ya Allah. Nanti suamimu tak dibeli mahal gimana? Kan kita punya duit Bang. Yeah. Kan dibilang Tuh, para cowok-cowok Pariaman, silakan incar Weni. Udah punya. Itu nggak ikut dia nanti ke sana. enggak Bang. Dia apa di sini polisi? Polisi. Cari yang baru sih, polisi Australia lebih keren. Jangan Bang. Bertato-tato, nggak mau. Enggak. Kamu yang barang impor. Enggak. Nggak. Bener. Bener Bang. Oke, mau barang lokal. Tapi kualitas ekspor. Ya, barang lokal tapi kualitas ekspor. Ya, Ngerti kamu maksudnya? Apa? yang ngerti pokoknya. Ya ngerti pokoknya. Oke nih, perempuan-perempuan satu lagi nih, Jiza. Nah, kamu, emakmu tinggal sendirian dong? Kamu kan anak Sematawayang, Iya, si Upi iyo, si Buyang iyo. Terus gak kasihan sama mama tinggal sendirian?
Iya, awal-awalnya sebenarnya kan nggak kepikiran WHV. Jadi pas awal-awal cerita ke mama pengen WHV itu butuh waktu untuk menjelaskan karena orang tua itu juga kan WHV ini nggak semua orang tahu ya. Betul. Terutama orang tua aku, mama tuh nggak tahu sama sekali tentang apa itu WHV, gimana sistemnya dan gimana caranya, apa yang kita lakukan. Jadi butuh waktu juga untuk jelasin ke mama sebenarnya dulu tuh. Karena awal-awalnya kan pengen kuliah dulu nih, pengen beasiswa, tiba-tiba beralih nih ke WHV. Jadi mama juga butuh kayak penjelasan banyak. Jadi harus dijelaskan dari A sampai Z semuanya pokoknya dijelaskan ke orang tua, memberikan pengertian mah bahwa sebenarnya ini nih aku udah jelas loh tahapnya ini akan dicapai, itu udah terstruktur. Jadi orang tua pun percaya dengan kita karena melihat anaknya yang emang sungguh-sungguh untuk menjelaskan dan rencananya udah jelas gitu. Jadi kayak orang tua memberikan ya udah, mama memberikan restu tapi mama percaya kamu bisa untuk survive di sana Dan gitu. menjaga diri tentunya. Iya. Nah, itu dia bagaimana seorang anak mampu mengedukasi orang tuanya terhadap langkah-langkah yang diambil untuk meraih masa depan mereka. Tidak keras nafas, pokoknya mama ikut aja dengan apa yang saya rencanakan, tapi membuka ruang diskusi dengan orang tua. Nah, bagi orang tua yang masih bingung soal WHV, datang saja ke Time. Oke, apa sih Time di mata Ajijah? Aduh, nggak Apa bisa makna- berkata-kata. Serius deh. Apa ya, karena jujur aku masuk Time itu sendiri, maksudnya sendiri itu nggak punya teman sama sekali. Jadi awal-awal masuk Time tuh kayak nggak ada teman, nggak ada yang kenal gitu. Ada sih kenalan cutting KJNC, tapi kan KJNC beda batch ya, beda batch. Jadi pas masuk sendiri tuh kayak awalnya ada rasa takut, kayak aku aja sendiri nanti yang nggak bisa nih, bisa nggak ya. Tapi setelah masuk Time ternyata menemukan keluarga baru di sini. Teman-temanku yang ada di sini. Nanti Australia berantem. Enggak, ya, Gara-gara insya Allah. satu, banyak ya kasus di Australia di sini akrab banget kayak ini, nggak bisa lewat angin. Tapi sampai Australia Oh, iya. berpisah. Karena apa? Hanya soal sepele, misalkan suka lu rapi, dia berantakan misalkan, atau lu berantakan dia rapi. Sama aja ya. Rapi sama berantakan. Satu kan kamar berdua nih. Capek kerja, pressure hidup kan. Sampai rumah kamar berantakan. Lu nggak rapiin kamar, bla 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 bla. Panjang kali lebar. Nah, banyak hal seperti itu. Toilet juga. Ini bersih nih enggak gitu kan. Ini dapur berantakan. Itu yang membuat perpecahan-perpecahan di antara anak WHV. Simpel kan? Karena apa? Karena sudah sama-sama capek. Karena mental health-nya. Nah, ini kamu sebagai psikologi harus memperhatikan mental teman-teman kamu ya. Buka konsultasi gratis nanti di situ. Kalau menemukan problem. Tapi masalahnya nanti kamu juga nggak akan mental health kan? Belum tahu ya. Oke. Itu dia kalau kamu dari Petra atau Time. Iya. Apa sih Time di mata seorang aku kembali kemarin ya. Petra Weni. Apa Time menurut kamu Sangat berpengaruh sih, Bang. dalam hidupmu? Iya. Dan bagi banyak generasi muda Sumatera Barat. Iya. Luar biasa. Oke, Nabila. Time menurut Nabila apa? Apa ya Bang? Nggak bisa berkata-kata ya Wih, Bang. nggak bisa Nggak tahu, Bang. Ini luar biasa nih, saking priceless-nya Time gitu ya, nggak bisa menjelaskan berkata-katanya. Time itu salah satu kayak membuka jalur untuk ke luar negeri. Ke luar negeri. Oke, Disa, ini dari mulai bapaknya, Disanya, adeknya, ada lagi adeknya yang mau di sekolah kan, belum Iya. yang itu Umi sama adek yang terakhir ya, belum ke Time. Sun, Mister. Uminya mau belajar apa? Umi paling itu ya dari basic banget kan ada kan Mister? Ada. sekarang. Nanti mau ajak keluarga pindah ke Australia kayak ini. Pengen ya Mister, tapi maksudnya bukan pindah permanen tapi ngajakin holiday sebulan 2 bulan gitu. Tapi kalau Abi udah pensiun, kalau sekarang belum bisa Mister. Iya, paling cuti akhir tahun ya. Iya, cuti akhir tahun. Iya, luar biasa. Oke, nah itu keseruan-keseruan persiapan selama di Time Language Center. Mereka chapter persiapan bahasa, chapter persiapan SD WFV, chapter war yang mendebarkan itu, dan sampai chapter mereka granted visa. Dan sekarang stepan mereka pada posisi mereka akan mempersiapkan akomodasi di sana dan mencari pekerjaan di Australia. Tentunya Time akan mensupport 110% juga hal seperti ini. Setelah itu mereka akan dihadapkan dengan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, cuaca, culture, nggak pernah kerja fisik, akhirnya kerja fisik. Nah, itu akan mereka hadapin. Setelah itu baru mereka terbiasa.
Itu nggak perlu terbiasa ya, terima duit 18 juta, 20 juta seminggu nggak akan perlu pembiasaan ya. Nggak kan kalau cesok kan terima duit. Itu bahagia banget. Ada slogan WAV Warrior yang 2016, lihat tangan buruh, lihat jari-jari buruh, semuanya hancur. Tetapi lihat rekening buruh. Ya nggak sih? Nah, oke. Buat teman-teman semua, kira-kira mau pesan apa sih bagi teman-teman di luar sana yang masih memperjuangkan SDU? Boleh Disa, yang pegang mic langsung. Pesan bagi yang memperjuangkan SDU. Ya. Ya, karena kita tahu perjuangan SDU apalagi war itu kan dahsyat, berat, kita penuh dengan tantangan, rintangan, tipuan dan segala macam. Jadi kita tuh diminta untuk sabar, terus serahin aja semuanya sama Allah, sama yang paling penting minta restu orang tua ya. Kalau misalkan orang tuanya bilang oke, didukung 100%, itu pasti ada aja jalannya. Tapi kalau kayak kemarin aku terkendala sama orang tua juga, sebenarnya Abi tuh masih belum mau menyebutkan anaknya ingin WHV karena ya pride dosen seperti biasa ingin anaknya jadi dosen gitu kan. Nah, tapi ketika war kemarin didukung, Abi bilang Abi dukung kakak 100%, langsung lancar jaya jalan tol. Oke. Gitu. Jadi tetap semangat aja. Semangat. Oke, Nabila, bagi mereka yang masih struggle dengan English, apa yang mau kamu sampaikan? Datang aja ke time. Gue. Masya Allah, thank you so much. Ini nggak diminta loh, mereka nggak ada saya bayar, mereka juga nggak membayar saya, tapi membayar untuk pelatihan ya. Oke, jadi kalau kamu masih struggle dengan English, datang ke time ya. Oke, Weni. Nah, buat kamu sebagai adik-adik yang kakaknya udah di sana, tapi ada juga yang nggak mau, apa yang mau sampaikan? Kayaknya kalian harus berpikir 2 kali sih, karena kesempatan itu datangnya cuma sekali. Jadi harus dimanfaatin. Betul. Jadi adik-adik yang di sana, yang kakak-kakaknya udah di sana, masa sih nggak mau pengen tajir duluan? Nah, mereka rata usia 24, 25 ya, 24 kan sini ya. 24 tambah 3 tahun berarti 27. 23. 23 beda setahun, Cok. 23 tambah 3 tahun 26 udah jadi wanita kaya raya. Amin ya Allah, amin. Amin. Beli kebun kelapa banyak-banyak situ ya di Pariaman. Ya. Oke, buat kamu yang masih apa sih, kan anak orang ya. Maksudnya gini. Saya mau scholarship loh, pride-nya scholarship gitu loh. Apa sih yang mau sarankan buat mereka? Bella nunggu scholarship berkali-kali gagal. Menurut kamu gimana sih? Buat teman-teman perjuang scholarship, baik itu LPDP, Australian Award atau apapun, sebanyak scholarship itu kan banyak banget ya. Dan teman-teman punya mimpi pengen jadi pengen kuliah ke luar negeri, pengen S2. Tapi untuk sampai ke sana tentu perjuangannya tuh nggak mudah. Banyak tantangan dan itu sangat berat, pastinya banyak air mata dan perjuangan. Nah, ketika teman-teman gagal itu wajar, tapi teman-teman harus punya plan A, plan B, plan C gitu loh. Jadi harus ada backup di dalam diri teman-teman. Jangan sampai karena satu kegagalan, teman-teman jadi kayak bingung, putus asa, menyerah. Jangan kayak gitu. Jadi setiap kegagalan yang teman-teman alami, jadikan itu pembelajaran untuk tumbuh dan bangkit. Cari lagi, pasti ada di antara sebanyak ini peluang di seluruh dunia, pasti ada rezeki dan udah ditakdirkan oleh Allah buat teman-teman. Jadi jangan lelah untuk berjuang, jangan capek untuk mencari peluang, karena peluang itu pasti selalu ada, tergantung gimana teman-teman memperjuangkan itu. Jadi tetap punya plan dalam hidup, apapun ketika ini gagal, pikirkan lagi dan lagi apapun yang ingin teman-teman capai. Apakah kamu ingin menyarankan plan B-nya WHV? Balik lagi ke masing-masing individu. Kalau teman-teman merasa mampu, merasa kayaknya aku bisa dan bisa untuk bertahan di sana dengan semua kesulitan dan tantangan, kalau aku merasa aku bisa, kenapa enggak? Oke, well, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua dong. Yeah. Oke, thank you so much for watching. Apa kata mereka? Habis ini kami akan meeting, mempersiapkan akomodasi mereka dan transportasi mereka seperti apa ke Australia, dan juga tentunya pekerjaan. So, it's time to build our future with Time Language Center. Bye!